emang surga milik lo? Oh, surga bukan punya saya. Tapi firman Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Dan saya kasih tahu, bukan karena saya yang punya surga, bukan. Karena yang punya surga ngasih tahu saya, Rudi Yohanes nggak masuk surga. Spirit, mengapa tadi orang-orang itu bisa seperti itu, saudara? Kayak orang kesetanan ini ya, pengikutnya Edis. Termasuk dulu pengikutnya Saifuddin yang mencaci maki saya ya. Dulu pengikutnya Rudi Yohanes. Ya kan dulu semua orang bilang Rudianus ini, wah ini orangnya baik nih, begini begitu, begitu dia nipu di sini, dia janji bikin panti asuhan, nggak taunya bikin rumah anak terang, aja jadi anak terong. Sang Iskariot kasarnya nggak ada lawan. Ya, saya Iskariot, siapa yang saya hianati? Ada nggak orang di sini yang saya hianati? Tunjukkan satu orang saja yang pernah saya hianati. Ya, kalau saya mau pulangin Saifuddin bisa, saudara ya. Yo, taruhan sama saya. Saya pulangin Saifuddin, saya bikin dia pulang tuh ke Indonesia tuh. Kalau saya mau pulangin Edis TV, saya bikin dia pulang ke Indonesia, bisa pulang tuh Edis TV tuh. Tapi saya lakukan nggak? Enggak. Ya kan? Nggak ada yang bisa. Di dunia ini yang bisa mulangin Edis TV dan Saifuddin cuma saya. Ya, karena saya tahu caranya. Dan dia sekarang lagi panik, makanya dia nyerang Edis. Dengan harapan dia dapat uang dari Islam. Kalau dari orang Kristen sudah nggak bakal. Orang Kristen sudah tahu ini orang bau neraka. Uang yang 3 miliar itu. Apakah uang yang 3 miliar itu nanti buat ini edit? Oh enggak. Oh nanti saya yang ngurusin. Ya, dia mau coba karena orang Islam ini kan goblok-goblok. Dia mau nipu tuh orang Islam, mau ditipu juga sama dia. Nanti dia gantung diri itu di sel tuh. Matinya di selnya polsek, di Duri. Gantung diri tuh dia. Nanti dia gantung diri. Mulia, Bu Marta, dan juga Andre ya, dan semua teman-teman yang melayani pada malam hari ini. Luar biasa. Ya, terima kasih. Baru saya mau share screen. Ini seru ya, ini yang ada yang di live chat YouTube ini seru ya. Yang di live chat YouTube ini seru, komentar-komentarnya ya, gila-gila. Pada menyalak semua ya, Anda lihat ya. Tapi ini saya potong aja ya. Ini wonderful view. Pak Paul ingin mendidik pengikut Edis supaya nggak ngefans berlebihan. Ya, dengan siapapun, termasuk dengan saya. Dan saya selalu tegur orang-orang yang bilang, saya ini penggemar Pak Paul loh, ini saya ngefans Pak Paul loh. Itu selalu saya hardik. Ya, saudara ya. Nggak boleh, saudara ya. Kamu ngefans yang sama orang itu nggak boleh, sama hamba Tuhan. Anda hanya boleh ngefans sama Tuhan Yesus. Ya, Anda hanya boleh ngefans dan hanya boleh kagum sama Tuhan Yesus. Ya. Terus, merasa paling benar dan paling pintar, kamu dapatnya dari mana nih merasa paling benar pintar, ciri-ciri bagian dari iblis. Kamu sendiri menghakimi saya nih Gandhi sama si Ombing ya. Gandhi si Ombing ini ya. Kamu sendiri menghakimi saya. Ya kan? Kamu bilang saya menghakimi orang, tapi kamu sendiri sedang menghakimi saya kan? Goblok ini ya. Ini contoh nih ya. Ini contoh nih saya tunjukkan kepada Anda ya sebelum kita masuk. Terus mana lagi? Terlalu sombong, awas jatuhnya sakit. Sudah berapa banyak orang yang ngatain saya begini, malah dia yang jatuh ya. Hati-hati kamu Christian Boy, nanti kamu yang jatuh. Ya, terus ya, saya sampaikan dulu. Ini saya silakan ya, supaya nanti Anda mengerti nih ya. Emang surga milik lo? Oh, surga bukan punya saya. Tapi firman Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Dan saya kasih tahu,
Bukan karena saya yang punya surga, bukan. Karena yang punya surga ngasih tahu saya, Rudi Yohanes nggak masuk surga. Ya, udah ngasih tahu saya, Rudi Yohanes itu nggak masuk surga. Amin Wijaya tidak masuk surga, Alengso juga tidak. Semua pengkhianat itu cilaka. Ya, oh ini lagi ya. Yang terakhir aja nih ya, kan tambah seru nih ya. Eh, ini apa nih? Edi sangat kurang dalam debat, dia cocoknya guru. Oh bukan, ya. Edis itu bukan guru, dia bukan ini, bukan. Dia hanya eh, konten kreator yang kebetulan kontennya adalah untuk menyerang Islam. Itu ya. Mulutmu ngomong tak mau di ngefans tapi masuk TV Indo, bukannya kamu besar kepala. Loh, saya masuk televisi Indo kenapa? Karena mereka lagi mau nangkap saya. Kalau orang lain sudah ketakutan kencing-kencing, ya, karena saya masuk televisi Indonesia 3 bulan. Ya, kalau itu kamu yang masuk televisi Indonesia diburu begitu, kamu sudah kencing-kencing, udah berak, udah mati berdiri tuh kamu tuh. Ya, ini Christian Bird. Itu contoh ya. Terus lagi, ini ya. Pak Paul tahu karakter orang, jadi apa yang dikatakan selalu terbukti benar. Orang-orang yang dulu baik, akhirnya pada jadi pengkhianat. Puji hati-hati ini, dari awal saya nge-YouTube ya, pakai apa dulu ya, dulu Zoom, bukan pakai streaming aja, pakai OBS segala macam dulu tuh ya. Dari zaman Corona ini, puji hati-hati nih, selalu bersama kita ya. Puji hati-hati mau ikut kopdar nanti, puji hati-hati ya, kalau di Surabaya ya, kan deket daerahmu. Ikut kopdar nanti ya, puji hati-hati ya supaya bisa komunitas. Dia ngerti ya, puji hati-hati udah ngikutin kita ya. Dulu ya ketika si Saifuddin itu ya ngajak Komarudin, saya bilang ini orang nggak bener nih Komarudin nih. Wah, semua orang mencaci maki saya, terbukti kan? Ya kan dijual kan sama Komarudin kan, si KC itu dijual. KC itu dijual oleh Komarudin, saudara ya. Dan bahkan dijual oleh Saifuddin. Ya buktinya uangnya kan masih sama Saifuddin kan. Kan Saifuddin sendiri ngomong, saya masih ada videonya. Ya, Ayu, Sarah Ayu, nanti habis kita nih ngurusin KC, nanti kita beli rumah baru. Ya. Itu masih ada rekamannya tuh ya. Jangan menyangkal, kalau itu tak setel lagi nanti Saifuddin. KC itu dijual oleh Komarudin dan Saifuddin. Ya, dijual. Begitu donasinya tidak mau dibuka ya ke saya langsung stop. Saya bilang, oh, saya sudah pengalaman dengan masalah beginian ya. Begitu orang tidak mau terbuka, dia pasti maling. Begitu sudah ngotot dia ya, harus pakai punya dia, sudah pasti maling. Ya. Ini tadi ya. Dia si Gandhi sendiri kan menghakimi saya ya. Sekalipun dia nabi, tidak ada hak baginya menghakimi. Karena dia ini adalah punya spirit anjing. Ya. Dia itu punya spirit anjing, ya. Apakah itu nanti hari ini kita belajar ya. Sang Iskariot kasarnya nggak ada lawan. Ya, saya Iskariot, siapa yang saya hianati? Ada nggak orang di sini yang saya hianati? Tunjukkan satu orang saja yang pernah saya hianati. Ya. Kalau saya mau pulangin Saifuddin bisa, saudara ya. Yo, taruhan sama saya. Saya pulangin Saifuddin, saya bikin dia pulang tuh ke Indonesia tuh. Kalau saya mau pulangin Edis TV, saya bikin dia pulang ke Indonesia, bisa pulang tuh Edis TV tuh. Tapi saya lakukan enggak? Enggak. Iya kan? Enggak ada yang bisa di dunia ini yang bisa mulangin Edis TV dan Saifuddin cuma saya. Ya. Karena saya tahu caranya. Ya. Ini sebelum berkata Pak Paul tahu pasti apa maksud yang dia katakan. Bagi yang nggak mengenal siapa Paul pasti heran dan kaget. Betul ya, puji hati-hati ya. Nih Grace Woroti kan ini juga orang lama ya, dari zaman corona nih ya Grace ya. Gandhi Siombing, pastor nggak menghakimi tapi mencegah jangan banyak yang terjebak ya.
balik lagi ya, si Edis TV itu, ya saya sudah intel yang di embassy ini, atas saya polisi, kalau tidak salah kombes ya pangkatnya. Saya lupa kombes atau sudah brigjen ya. Saya lupa ya waktu itu. Saya punya kartu namanya kok ya. Saya punya kartu namanya. Kombes atau brigjen saya lupa ya. Saya ngomong sama dia ya. Kamu bisa nggak tolong Edis TV? Ya, itu ya. Ya, lambe soe. Lambe suwek, lambe suwek ya. Masukan dari CBC itu tak tepat dan saya rasa Edis mengerti tapi pendukungnya dungu. Nah iya karena tidak dididik sama si Edis. Karena Edis itu mencari fans. Ya memang untuk TikTok kan harus cari fans ya kan. Supaya dia bisa dapat gelumbung naik ya kan. Sehingga gift-nya lancar. Kalau saya bagaimana? Kalau saya tidak boleh cari fans. Kalau saya cari fans, urapan saya hilang. Ya, segala kemuliaan itu buat saya itu harus bagi Tuhan Yesus. Ya, saya ngomongnya kasar loh. Saya Nabi 26 kok. Kalau enggak kasar, saya namanya bukan Nabi 26, namanya saya LGBTQ 26. Saya kasar karena saya Nabi 26 ya. Ini tak tunjukkan ya. Bagaimana orang dengan mulut preman dikatakan baik. Ya kan? Lah para Yeremia, Yesaya mulutnya kayak preman itu. Yesus itu mulutnya kayak preman itu. Sama saja ya. Kamu saja yang cengeng. Kamu ini psikosilif ini karena dia penganut leftis LGBTQ. Makanya perasaannya sensitif. Contoh itu ya. Ini tak terusin ya. Udah ya. Udah banyak banget ya. Ini contoh ya. Para pemuja sang tiap hari masuk roomnya menghakimi merasa paling benar. Enggak ada ya. Kamu kalau muja saya tak hardik. Ya saya hardik. Enggak ada orang di sini berani memuja saya. Saya hardik ya. Ya karena Metatron ngomong apa tentang sang, coba cari sana. Ya apapun yang orang sampaikan ke saya, yang jelas Metatron itu saya tolong buat di sini bisa aman. Ya, dia mau ngomong apa saja saya nggak bisa ngelarang orang ngomongin tentang saya. Ya kan? Kalau orang sudah saya tolong, terus dia mau nusuk saya, ya kan? Kalau mempan, jangan-jangan ntar nanti malam balik. Kalau memang yang dia ngomong benar, ya kan? Itu ya. Semua orang nomor satu, termasuk yang ngomong enggak juga. Tuhan Yesus nomor satu, ya. Ini benar nih ya, ini paling tepat. Pengikut Edis itu tulang lunak semua, ya abaikan saja. Enggak apa-apa. Enggak diabaikan, ya memang harus kita bahas karena spirit ini selalu ada tiap kali ya. Dulu anjing-anjingnya Saifuddin ya, nyalakan ke saya sekarang, kalian kecewa semua dengan Saifuddin kan? Ya kan? Terus saya bilang hati-hati, ya kan? Masalah Saifuddin saya tidak pernah nuduh dia loh. Sekarang karena dia ngaku sendiri, istrinya ngaku sendiri, duitnya KC ada sama mereka. Ya, karena saya tinggal tak balik kan. Saya nggak pernah nuduh loh dari dulu ya. Kan mereka yang ngaku sendiri, si Sarah Ayu ngaku sendiri, Saifuddin ngaku sendiri. Ya. Pak Pau dibahas sama Rudi, ribut sama dia. Saya nggak pernah ribut sama siapapun. Rudi yang ributin saya terus. Rudi nggak level sama saya. Ya, lawong dia dicari sama emak-emak terberak-berak terkencing-kencing kok si Rudi sama dicari sama Mak Lis itu kan, sama Mak Lisoy-Lisoy itu kan terberak-berak kencing-kencing dia kan kapi cirit kan. Saya nggak pernah ribut sama dia ya. Rudi mana level sama saya, ya kan? Nggak level, dia tuh iri sama saya ya. Begitu dia sentuh saya habis followernya dia kan, ya kan, habis penontonnya dia habis langsung. Lihat ya nih, kita lihat nih tak tunjukkan kalian nih, habis viewernya ya. Nih sang debater sampai sampai kudu ganti nama dia puputan ya, sampai dia kudu puputan ganti nama. Kalau Anda lihat ini, lihat ya.
Live-nya dia nih kan 120.000 ya kan. Wah 120.000. Wah sekian banyak, coba lihat ya 120.000. Coba lihat ya saudara ya. Dia sampai kudu beli viewer saudara ya. Lihat 120.000 viewer, komennya cuma 88, yang like cuma 171. Ya, dan yang lain Anda lihat ya. Coba lihat ya videonya saya ya, saudara ya. Sampai kudu view saking malunya dia. Ya, ini contoh nih. Contoh nih. Nih, saya ini ya, saya TikTokan kan saya live kan. Ya kan? TikTok ini cuma 3.000 yang nonton. Yang like 248. Dia tadi yang nonton 120.000, tapi yang like cuma 170. Ya, itu artinya dia beli viewer. Ya, supaya di iniin ya, di upgrade itu ada caranya ya. Saking sudah sepinya, udah nggak ada yang nonton. Ya, kalau average saya, kalau saya sudah main course-nya saya 10.000 rata-rata sampai 20.000. Ya, karena kan orang itu kan, saya udah lama nggak bikin sensasi, yang biasa-biasa saja. Ya, kenapa? Karena saya jaga para pengurus. Kasihan kalau saya bikin sensasi lagi, kasihan pengurus ya nanti malah kena masalah gara-gara saya. Saya nggak boleh begitu, saya nggak boleh egois. Demi viewer, lalu saya ngorbanin pengurus, nggak boleh ya. Lo kalau mau diniati saya bikin sesuatu pasti gebrak, pasti jadi. Cuma nggak boleh. Nah kalau nggak boleh ya udah saya harus saya harus mengajar, stabilkan. Tapi stabil ya, viewer kita itu adalah viewer-viewer yang militan, kayak Puji Hati-Hati itu, militan semua. Militan dalam arti mereka memang ada di sini bukan karena ngefan sama saya, tapi karena mereka tahu yang saya ngomong selalu tepat. Ya dulu cerita siapa lagi itu? Berapa kali kan saya ngomong di sini, mana yang saya pernah salah? Yang tadi orang gua dibela-belain, ini pasti ini orang bener, ini pasti orang bener. Nggak taunya jahat semua, sadis ya. Saya kalau ngomong itu nggak asal ngomong ya. Berapa kali itu ya? Enggak, ini orang nggak bener. Pasti nggak bener. Oke. Spirit. Mengapa tadi orang-orang itu bisa seperti itu, saudara? Kayak orang kesetanan ini ya, pengikutnya Edis. Termasuk dulu pengikutnya Saifuddin yang mencaci maki saya ya. Dulu pengikutnya Rudi Yohanes. Ya kan dulu semua orang bilang Rudi Yohanes ini, wow ini orangnya baik nih, begini begitu. Begitu dia nipu di sini, dia janji bikin panti asuhan, nggak taunya bikin rumah anak terang, nggak jadi anak terong. Ya, langsung saya komplain. Bet! Habis dia, saudara. Wah, dia mencaci maki saya ya. Mau ngakali duitnya Galarua. Saya bilang, enggak, ini orang nggak baik. Ya kan? Wah, dia ribut sama Lisnora, dipisu-pisui Lisnora sama si Rudi Yohanes, dibilang yang jorok sekali ya ngomongnya ya. Maka dikuper sama Lisnora, disamperin ke Duma ya. Saya tahu rumahnya ya. Tak sepil apa enggak perlu? Enggak perlu. Ya, bahkan tak bongkar dulu ya, dia utang sama rentenir ya. Kalau mau tak bongkar beneran, selesai dia. Buat apa? Saya nggak untung apa-apa, malah ngotorin hati nurani. Anjing-anjingnya dulu nyerang saya, habis. Ya kan? Habis ya nyerang saya. Ya kan? Berarti apa lo, anjing-anjingnya nyerang saya. Wah, digeruduk saya. Habis. Anjing-anjing dan roh Iskariot. Itu nanti, ya, sekarang ini sebetulnya hanya sebuah contoh-contoh kecil, tapi nanti di zaman antikristus itu akan nyata sekali, akan kelihatan sekali anjing-anjing itu akan berkhianat jadi Iskariot semua. Ya, anjing-anjing yang sekarang ini ya kelihatannya nih ya, wah kelihatannya geruduk-geruduk begini ya. Orang anjing-anjing ini nanti yang akan berkhianat pertama kali. Ya, coba kita buka. Nah, ini saya kasih contoh dulu ya, tak kasih contoh lagi yang punya si Rudi Yohanes ya, tak satu lagi ya. Ini contoh nih. Ini live-nya, cari yang banyak. Tak tunjukin ya, live-nya dia nih, 28.000 nih. Wah, 28.000. Ya, 28.000 yang nonton nih, kelihatannya itu ya. Yang like berapa? 140. Ya. Ini namanya beli viewer. Kenapa? Dia memang sudah habis si Rudi Yohanes ini. Dan dia sekarang lagi panik. Makanya dia nyerang Edis.
dengan harapan dia dapat uang dari Islam. Kalau dari orang Kristen sudah nggak bakal. Orang Kristen sudah tahu ini orang bau neraka. Orang Kristen semua sudah tahu ini orang bau neraka, nggak baik. Dan dia bisa tega mengkhianati donaturnya. Donaturnya sudah pada bilang sama saya. Ya, donaturnya dia itu sudah bilang sama saya ya. Nah, loh, dia mau seret donatur, kalau dia tidak belain dia, donaturnya mau diseret juga. Gila, kalau saya malah tak lindungi donatur. Tak lindungi ya. Pengurus saya lindungi, makanya saya bikin style kendo. Maunya saya mengegas. Ya, maunya saya ngegas. Nah, saudara ini, ya lihat ya, 28.000 yang nge-like cuma 140. Ini saking dia udah putus asanya. Dan dia gengsi. Dia dikejar ya, karena rumahnya belum lunas. Rumahnya belum lunas, makanya dia mau jual si Edi supaya dapat uang yang 3 miliar itu. Apakah uang yang 3 miliar itu nanti buat ini Edi? Oh enggak, oh nanti saya yang ngurusin. Ya, dia mau coba, karena orang Islam ini kan goblok-goblok. Dia mau nipu tuh orang Islam, mau ditipu juga sama dia. Nanti dia gantung diri itu di sel tuh. Matinya di selnya polsek, di Duri. Gantung diri tuh dia. Nanti dia gantung diri. Pakai sarung, pakai kolor dia gantung dirinya. Saking putus asanya. Yang nangkap siapa ya? Orang Islam. Kalau kamu lihat di Wahyu itu ya, yang Babel pelacur besar itu yang menghancurkan siapa? Orang yang dia dulu melacur. Nah itu sama. Nanti si Indonesia akan dicapik-capik oleh debis ini, oleh para antikristus ini. Dia pikir dia dengan naifnya, dia masuk ke dalam sarang penyamun, ke sarangnya antikristus. Dia pikir si antikristus akan berbaik-baik sama dia. Enggak, dia akan dicapik nanti terakhirnya sama si antikristus. Dia sedang menjadi pelacur. Ya kan, si Rudi Yohanes ini sedang menjadi pelacur. Melacurkan diri demi bayaran. Bukan hanya sebagai Iskariot saja, dia menjadi pelacur, mencari bayaran. Oh, itu ada dalam kekristenan itu, spirit itu, saudara, akan disusupkan oleh iblis. Ya, makanya ketika waktu saya kembali melayani Tuhan, memberitakan Injil, itu kita baptis banyak sekali orang-orang Islam, dan saya muridkan di rumah saya. Lalu bagaimana cara saya memfilter mereka? Tak suruh makan babi. Di depan rumah saya, di gang, saya rumahnya masuk gang ya saudara ya, karena kan waktu itu saya juga ada masalah bersembunyi. Waktu itu ya, saya udah dicari udah lama ya, 2017 ya. Saya pindah masuk gang rumah saya sembunyi di situ. Nah, di depan gang rumah saya itu 100 meter ya, jadi agak jauh. Ada restoran babi. Setiap orang, kan kalau pemuridan, saya kan udah nggak ke gereja waktu itu ya. Jadi saya kalau pemuridan di rumah, membaptis pun di sungai. Maka orang-orang ini saya ajak makan di restoran babi. Ya, salah satunya adalah in memoriam ya, Yohanes Hadi Al-Azhar, kandidat doktor ya, dia itu yang saya baptis pertama kali ya. Itu yang saya baptis pertama kali 2015 ya. Sama Salomon tuh. Nah, itu hopengnya Salomon yang TikTok itu ya. Salomo 2, Salomo 3 itu loh, TikTokan itu. Nah, si Salomo itu sama Salomo itu hopengnya tuh. Dia si Salomo itulah yang merekomendasi Hadini ke saya. Ya kan? Nah, terus saya injili, terus saya baptis ya. Jadi Salomo yang injilin asalnya Salomo yang injilin. Nah, ya terus sama Salomo karena dia undercover kan, ini aja nih Pak Paulus yang saja dia berani, terus dikirim ke saya yang panen ya, salahnya Salomo sendiri kan, dia yang injili ya pertama kali si Yohanes Hadi Al-Azhar ini adalah anaknya pemilik pesantren terbesar di Purwokerto ya. Kakaknya itu adalah ketua PKS di Banten, kalau nggak salah di Banten atau di Serang ya, kakaknya si Yohanes Hadi Al-Azhar ini. Saya tak ajak makan babi dulu. Enak ya Mas Paul ya, enak. Iya, saya sambil senyum-senyum ya. Ini apa ini? Ini babi Mas. Saya bilang gitu.
Dia sampai diem. Tapi enak ya Mas ya, ngorder lagi saudara ya. Tadi babi, tak kasih babi cabai garam, kan rasanya kan kayak ayam gitu kan. Terus tak order, mau yang lebih enak lagi, babi kecap. Waduh lahap dia saudara makan babi kecap. Sebulan sekali dia datang ke rumah saya untuk pemuritan. Sebulan sekali saya ajak kasih makan babi. Ya, itu ya saudara ya. Itu untuk saya mencegah, memfilter orang-orang yang berkhianat. Eh, ada si Mameto, saya baru ingat si Mameto ini sembarangan ngajak orang ke rumah saya. Akhirnya saya jengkel, saya pindah rumah ya, ketahuan saudara ya. Waduh, itu saya kaget ya, saya sempat ada orang mengintai. Nah, saya pindah lagi. Ya, saudara ya, itu ceritanya. Mameto ini, sejak itu Mameto tidak boleh ke rumah saya. Dia cuma tahu tempat kerja saya dulu ya. Saya di tempat STT saya pernah mengajar di situ. Nah, jadi si Mameto itu nggak pernah saya ajak ke rumah saya lagi setelah itu. Nah, ini salah satunya pengkhianat yang kita tidak pernah tahu. Nah itu ya, roh pengkhianatan ini selalu ada. Contoh buktinya di dalam Matius 10 yang Anda baca tadi. Ya, muridnya Yesus, satu yang namanya Yudas, yang akan menyerahkan Yesus, yang akan berkhianat. Apakah Yudas ini berkhianat ini merupakan suatu jasa? Bukan. Alkitab sudah jelas berkata, ya saudara ya, Alkitab sudah jelas berkata di dalam Matius 26 ya, ayat 24 ya. Lihat ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Bilang apa? Celaka. Adalah lebih baik. Nyatanya sudah dilahirkan. Tapi kata Tuhan Yesus lebih baik dia tidak dilahirkan. Tapi nyatanya sudah dilahirkan. Ya, nyatanya sudah dilahirkan. Ya, nah coba kita lihat ya. Lihat ya nih. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala, yaitu orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati. Nampaknya Yudas terhasut dengan si orang Saduki ini. Karena murid-murid Yesus itu percaya dengan kebangkitan orang mati. Nah Yudas ini namanya terhasut. Ya kan? Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Artinya ada transaksi untuk menyerahkan saudaranya. Diam-diam. Jadi kalau ditanya buktinya apa, ya enggak ada. Saat itu orang suruh cari buktinya enggak ketemu. Tetapi Yudas itu sudah bertransaksi untuk menjual Yesus. Ya. Bentar ya. Bentar ya, saya mau kasih satu ayat lagi.